Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Luar biasa, sehat-sehat ya. Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu kedua setelah Epifanias pada hari ini, kita dipanggil agar seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang mengenal Tuhan, karena Tuhan mengenal engkau. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus sambil semuanya bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Anak-anak silakan duduk. Kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita bangkit berdiri semuanya sambil kita bernyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Epifanias ini tertulis dalam kitab kedua. Ayo anak-anak, ada yang tahu kitab kedua? Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti.
Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Di ayat kedua, kita semuanya bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Anak-anak buka Alkitabnya, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan untuk kita semua, anak-anak sambil mengikuti di dalam rumah masing-masing. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui bahwa aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau kenal, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melindungi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Ambil anak-anak, persilakan bangkit berdiri. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus, ayat 1 dan 3. Di ayat yang ketiga, adik-adik diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat serta doa syafaat. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, tetap diingatkan kepada adik-adik, kita beribadah sekolah minggu setiap hari Minggu masuk jam 8 pagi sampai selesai. Ibadah dilaksanakan secara live streaming atau secara multimedia. Kakak berharap adik-adik tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, diingatkan kepada adik-adik untuk memperhatikan protokol kesehatan supaya kita semua selalu menjaga kesehatan, yaitu yang pertama diingatkan kepada adik-adik kita tetap memakai masker kemanapun kita berada. Yang kedua, adik-adik diingatkan untuk tetap rajin cuci tangan dan menjaga jarak dimanapun berada dan mengurangi aktivitas keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting. Itu adik-adik harus tetap ingat ya. Untuk warta sekolah minggu yang ketiga, diingatkan juga kepada adik-adik untuk tetap menghafal ayat hafalan dan membuatkan video dan mengirimkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu, karena adik-adik yang rajin mengirim video akan mendapatkan hadiah di akhir bulan. Warta selanjutnya, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk di setiap kita beribadah, kita mengumpulkan persembahan, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan tersebut
dapat adik kirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu atau diberikan kepada Sintua Week masing-masing. Untuk warta selanjutnya, kita berdoa buat adik kita yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, adik kita Jackson Sinambela, kita mengucapkan selamat ulang tahun. Dan mungkin pada saat ini juga buat adik-adik yang mengikuti ibadah ada yang berulang tahun, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang baik, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu menopang kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat beribadah Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, melalui pujian, penyembahan kami, dan peribadah kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Secara khusus ya Bapa, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai mereka Bapa. Terkhusus juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa buat liturgis kami Tuhan yang sudah melayani pada saat ini, juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah pelayanan kami Tuhan semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus, ayat 1 dan 5.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan masih memberkati kami di rumah kami masing-masing. Kau memberkati anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu ini dapat diterapkan anak-anak sekolah minggu dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak membacakan firman Tuhan, diingat ya ayat hafalannya. Ayat hafalan tertulis di Mazmur 1 ayat 2. Kakak ulangi, ayat hafalannya tertulis di Mazmur 1 ayat 2. Ya, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini tertulis di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Adik-adik sekolah minggu, Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Ya, kakak berharap adik-adik sekolah minggu di rumah itu baik-baik saja ya. Dan ini adalah hari ke-17 di bulan Januari. Bagaimana kabarnya? Dan bagaimana tahun barunya? Menyenangkankah? Ya, kakak berharap kalian di tahun baru ini mendapat sukacita dari Tuhan Yesus. Walaupun kita berinteraksi itu terbatas, tetapi biarlah sukacita Tuhan Yesus ada berada di dalam kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang tokoh Apolos. Ayo, siapa yang tahu Apolos? Ya, kakak akan menjelaskan siapa itu Apolos. Apolos adalah berasal dari Alexandria. Ya, kakak ulangi, Alexandria. Dia berasal dari bangsa Yahudi. Adik-adik sekalian, ternyata si Apolos ini sangat fasih berbicara, sangat mahir dalam berkata-kata. Dan si Apolos ini sangat gemar dalam membaca Alkitab adik-adik. Sehingga kitab suci Alkitab ini dia sangat mengetahui isinya. Dia tahu isi Alkitab karena dia gemar dalam membaca Alkitab. Nah, adik-adik sekolah minggu, si Apolos gemar membaca Alkitab. Adik-adik yang di rumah gemar apa? Gemar membaca Alkitab atau gemar main game? Ayo pilih yang mana? Ayo jawab dalam hati masing-masing ya. Adik-adik di rumah gemarnya membaca Alkitab atau game online? Nah, ini Apolos ya. Dia sangat gemar dalam membaca Alkitab. Ternyata adik-adik, bukan saja dia gemar dalam membaca Alkitab, Apolos juga gemar dalam memberitakan firman Tuhan. Gemar dalam memberitakan isi Alkitab kepada setiap orang. Walaupun terkadang ketika dia memberitakan Injil, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, banyak yang mengejek-ejek dia adik-adik, banyak yang menghina si Apolos. Tetapi Apolos tidak cute hatinya tidak lemah. Malah Apolos tetap setia kepada Tuhan, tetap memberitakan Injil dan tetap menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, kenapa Apolos sangat gemar dalam membaca Alkitab? Mengapa Apolos sangat suka memberitakan dan menyampaikan firman Tuhan? Ayo, siapa yang tahu kenapa?
Ternyata adik-adik, Apolos menyampaikan dan gemar membaca Alkitab karena dia mencintai Yesus. Ia sangat mengimani Tuhan Yesus, adik-adik. Dia tidak ragu akan imannya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu dia berani dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan adik-adik, walaupun terkadang banyak yang membantah isi Alkitab, banyak yang menghina dia karena dia pengikut Kristus, banyak yang mengejek-ejek dia karena dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi Apolos tetap setia kepada Tuhan dan imannya sangat teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu, begitu juga dengan kita pada saat ini. Ya, pernah nggak adik-adik kadang diejek temannya karena Kristen, ya kan? Karena kita minoritas, karena dia orang Batak, mengejek suku. Pernah nggak mengalami itu? Apolos tadi sudah mengalami itu. Dia diejek-ejek karena karena dia menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Adik-adik pernah nggak mengalami seperti itu dalam kehidupannya? Ya kan? Kalau ada yang mengejek adik-adik, kalau ada yang menghina kalian, kita, kalau ada yang karena itu Kristen, itu Batak. Nah, banyak ya seperti itu karena kita minoritas, ya kan? Jangan ragu adik-adik, jangan cute hatimu. Belajarlah seperti Apolos tadi, ya kan? Walaupun dia diejek, dia dimaki-maki, dia tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga seperti itu. Walaupun adik-adik diejek, dihina, ya kan, karena pengikut Kristus, jangan cute hatimu. Tetaplah kita berpegang teguh kepada Tuhan dan jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan tetaplah imanmu teguh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini, minggu ini, mengajak adik-adik sekolah minggu bahwa firman Tuhan yang adik-adik harus beritakan kepada setiap orang, salah satunya yaitu hukum Taurat yang di Alkitab. Ya, tadi si Apolos memberitakan firman Tuhan, dan adik-adik juga harus memberitakan firman Tuhan dengan cara apa? Ya kan, melakukan hukum Taurat. Ya kan, hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan adik-adik, suruhan Tuhan kepada kita anak-anak sekolah minggu Delta Mas. Perintah Tuhan kepada kita agar kita melakukan firman Tuhan, agar kita melakukan hukum Taurat. Nah, adik-adik masih ingat gak hukum Taurat pertama sampai ke 10? Karena kita belum pernah gereja ya, karena semasa Covid, mana tahu adik-adik lupa yang di rumah. Hukum Taurat pertama ke 10 diingat ya. Itu adalah perintah Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, suruhan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu agar kita memberitakan hukum Taurat itu dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena adik-adik, ketika kau melakukan hukum Taurat, kau mentaati hukum Taurat, itu artinya adik-adik mencintai Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk taat dan patuh terhadap hukum Taurat. Tuhan, ajarlah anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan Tamas, berikan Roh Kudus-Mu kepada mereka Tuhan, hati, pikiran dan kehidupan mereka, agar anak-anak kami mampu melakukan hukum Taurat itu dalam kehidupannya. Kau memberkati keluarganya Tuhan, pekerjaan orang tuanya Engkau memberkati. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun berada, jikalau mereka sakit Tuhan, mari Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah, sambil nanti di ayat 1 dan 2, ayat kedua kita berdiri. Tuhan, kami
adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.